Selanjutnya kita akan mengecek hasil desain balok betul-betulang terhadap geser yang dilakukan oleh SAP 2000 ya. Lagi-lagi kita tampilkan di sini ya hasil hitungan dari SAP 2000 ya. Tulangan gesernya, diagram tulangan gesernya terlihat di sini ya. Kemudian hasil perhitungan atau desain tulangan gesernya bisa kita lihat pada gambar ini ya. Jadi lagi-lagi kita ingin mencek hasil desain pada tumpuan ya. Nah, di sini gaya gesernya adalah 370,92 kilonewton ya. Satuannya kilonewton karena ini gaya ya. Kemudian hasil desain tulangan gesernya pada tumpuan adalah 0,868. Ini adalah luas tulangan geser yang dibutuhkan HV per jarak spasi tulangan geser atau tulangan sengkang. Jadi harga ini adalah merupakan tulangan geser yang dibutuhkan atau sengkang yang dibutuhkan per jarak antar sengkang ya. Jadi ini ya. Oke, S di sini adalah jarak antar tulangan geser atau sengkang. Ya. Oke, nah gaya geser ultimate-nya adalah 370,92 kilo Newton. Kemudian faktor reduksi kekuatan geser adalah 0,75 ya, sesuai dengan ketentuan SNI beton ya. Nah, kapasitas geser beton dapat dihitung dengan formula seperti ini ya, 0,166 akar FC kali lebar kali tinggi efektif ya. Hasilnya tegangan kapasitas geser dari beton adalah 252,113 kilo Newton ya. Setelah direduksi jadi kapasitas geser beton menjadi 189,084 kilo Newton. Nah, selanjutnya kita perlu cek apakah gaya geser ultimate kita lebih besar dari kapasitas beton tereduksi dari penampang. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini jelas bahwa gaya geser ultimate kita lebih besar dari kapasitas geser beton penampang ya. Maka penampang tersebut perlu tulangan geser ya. Nah, tulangan geser yang diperlukan dapat dihitung dengan persamaan ini. Jadi ini kita tahu persamaan VU ya harus lebih kecil atau sama dengan ya atau kita modifikasi persamaan ini ya kita akan dapat oke ya, baru kita gunakan di sini ya. Oke, nah ini adalah sekarang kita hitung HV per S-nya ya. Ini sebenarnya adalah V per S. Oke, nah ini kita dapat VS dibagi FY kali D atau sama dengan 0,868 ya. Ini coba kita cek. Ya, sama persis ya. 0,868 ya. Jadi ini bisa dari hasil ini bisa kita simpulkan model yang kita buat dan juga properties penampang material yang kita masukkan dan juga perhitungan SAP berjalan sesuai dengan yang kita harapkan ya. Jadi ini kita bisa tarik kesimpulan perhitungan dari SAP telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oke, nah bagaimana kita menggunakan hasil tulangan geser yang dihasilkan oleh SAP 2000 ya. Pertama kita harus asumsikan kan diameter tulangan yang akan kita gunakan sebagai tulangan geser atau sengkang ya. Jadi di sini kita asumsikan kita akan gunakan diameter 10 dengan dua kaki ya, luasnya adalah 157,08 ya. Jadi ini untuk satu tulangan geser ya. Nah, di sini dua kaki yang saya maksud adalah oke, nah di sini ini di sini ini adalah
satu kaki, ini satu kaki ya. Jadi kita punya dua kaki di sini. Misalnya di tengah ada lagi, misalnya seperti ini, maka kita sebut sengkang kita punya tiga kaki. Dari sini berarti mesti tiga ya. Jadi, tapi kita rencanakan hanya menggunakan dua kaki, maka kita cukup pakai dua ya. Oke, jadi ini tidak ada ya yang tengah, kita asumsikan. Oke, nah S yang kita jarak antar sengkangnya yang dibutuhkan adalah kalau kita menggunakan dua kaki dengan diameter 10 adalah kita hitung dengan rumus seperti ini ya. Karena tadi kita ingat V per S sama dengan 0,868 ya. Maka S-nya tinggal HV per, dapat kita hitung dengan S-nya adalah AV per 0,868. Nah ini 0,868 adalah AV per S ya. Oke, jadi kita dapat 180,919 ya. Namun kita perlu cek apakah ini masuk tulangan jarak minimum ya. Kita lihat jarak minimum kalau untuk yang kasus VS-nya kurang dari 2 VC pakai ini ya. Nah, kalau lainnya pakai yang ini ya. Kita VS-nya kalau coba kita lihat VS-nya 242 ya, kita PS-nya kurang dari 2 VC ya pasti, karena VC-nya sendiri sudah 252 ya, VS hanya 242. Oke, kita berarti memakai persamaan yang ini ya. Dapatnya S max-nya adalah 337,5 mm. Untuk yang kedua kita cek dengan persamaan seperti ini ya. S max 2-nya jarak spasi tulangan sengkangnya adalah 418,56 mm ya. Dari ketiga ini kita ambil yang paling minimum ya. Jadi dari 180, 337, 418, yang paling minimum adalah yang 180. Nah, kemudian kita ambil kelipatan 50, maka kita pakai jarak sengkang 150 mm ya. Jadi dengan ini, jadi kita bisa bilang ini adalah D10, jaraknya 150 ya. Kalau yang ini oke ya, jadi saya harap sudah cukup jelas ya penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara kita mengecek hasil perhitungan desain balok beton bertulang yang dilakukan dengan bantuan sub 2000 ya, baik tulangan lentur maupun tulangan geser ya. Nah, di sini hasil kita sama ya, baik secara manual maupun dengan bantuan SAP. Itu artinya model yang kita buat di SAP, properties yang kita masukkan di SAP,
kemudian jalannya program SAP berlangsung dengan baik dan benar ya. Oke, dengan ini kita selesai dengan pembahasan pengecekan atau verifikasi hasil desain yang dilakukan dengan bantuan software. Oke, mudah-mudahan bermanfaat.